Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adriananda Anggraini. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat relevan di era digital ini, yaitu pengaruh kemudahan akses terhadap minat penggunaan layanan pada aplikasi Halodoc. Nah, sebelum kita masuk ke analisis data, mari kita bahas sedikit tentang Halodoc dan mengapa penelitian ini tuh penting. Buat kalian yang punya hewan, kalian bisa konsultasi keluhan hewan kalian lewat aplikasi Halodoc. Jadi, aplikasi Halodoc ini bisa chat dengan dokter sesuai dengan kebutuhan dan keluhan kalian. Di sini ada banyak macamnya yang bisa kita pilih sesuai keluhan kita. Nah, di sini kalian klik yang dokter hewan dan kalian bisa milih dokter yang mana yang kalian mau pilih. Nah, di sini kalian bisa pilih dokternya berdasarkan pengalaman dari pendidikan dokter tersebut. Kalian juga bisa pilih harga sesuai budget yang kalian punya. Selamat mencoba! Buat yang mau konsultasi jerawat di dokter kulit Halodoc dan bingung mau sama dokter siapa, kalau aku pribadi, aku sama dokter Kalina Novianti Kasim. Aku konsul sama dokter Kalina itu udah sejak tahun lalu, bulan Maret 2023. Ini aku pertama kali konsul sama beliau, sampai sekarang masih berlanjut. Jadi aku konsul sama beliau itu udah jalan 1,5 tahun. Selama aku konsultasi sama dokter Kalina, beliau ini sangat responsif dan informatif. Beliau itu ngebantu banget selama proses penyembuhan jerawatku. Yang kedua, dokter yang bisa kamu coba yaitu dokter Jauharina. Di kolom komentar tuh banyak banget yang mention beliau karena beliau itu sangat informatif banget tiap kali pasiennya itu konsul. Terus yang ketiga, kamu bisa coba dokter Rina Diana Winta kalau nggak salah ya. Ini juga banyak banget yang review di TikTok, katanya beliau itu juga sangat-sangat informatif, komunikatif, dan responsif. Aku cuma bisa ngasih 3 rekomendasi dokter. Yang pertama tadi ada dokter Kalina, itu dokter aku sendiri. Terus yang kedua dokter Jauharina, sama terakhir dokter Rina Diana Winta. Mungkin buat teman-teman yang konsultasi ke dokter kulit Halodoc selain 3 dokter yang aku sebutin tadi, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin bisa ngebantu teman-teman yang lain yang mau konsultasi jerawat juga di Halodoc. Halodoc merupakan layanan kesehatan digital yang memberikan solusi praktis bagi masyarakat untuk mengakses layanan medis kapanpun dan dimanapun. Layanan Halodoc mencakup yang pertama itu ada konsultasi dokter secara online. Pengguna bisa berkonsultasi langsung dengan dokter melalui video call, chat, atau telepon. Yang kedua, pengiriman obat. Pembelian obat bisa dilakukan melalui aplikasi dan diantarkan langsung ke lokasi pengguna. Yang ketiga, ada tes kesehatan. Halodoc juga menyediakan layanan booking untuk tes laboratorium dan pengecekan kesehatan di fasilitas terdekat. Yang keempat, ada artikel edukasi kesehatan. Informasi kesehatan yang kredibel dan mudah dipahami disediakan untuk membantu pengguna menjaga kesehatan. Nah, dalam era digital ini, kemudahan akses sebuah aplikasi seperti Halodoc menjadi kunci utama bagi masyarakat yang menginginkan layanan kesehatan yang cepat, efisien, dan mudah digunakan. Namun, seberapa besar kemudahan akses ini berpengaruh terhadap minat penggunaan untuk memanfaatkan layanan Halodoc? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membahas hasil analisis regresi linear sederhana yang memberikan gambaran seberapa kuat hubungan antara kemudahan akses dan minat penggunaan layanan Halodoc. Yuk, langsung kita mulai. Yang pertama ada F-square dan korelasi. Kita mulai dengan melihat bagaimana kemudahan akses berhubungan dengan minat penggunaan layanan Halodoc. Yang pertama ada R-square. 0,591. Ini berarti 59,1% variasi dalam minat penggunaan layanan dapat dijelaskan oleh kemudahan akses aplikasi Halodoc. Sisanya 40,9% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas layanan, promosi, harga, atau kepercayaan pengguna terhadap aplikasi.
Yang kedua ada korelasi 0,7688. Nilai korelasi ini menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara kemudahan akses dan minat penggunaan layanan. Kesimpulannya, semakin mudah aplikasi Halo digunakan, semakin tinggi pula minat pengguna untuk memanfaatkan layanan-layanan yang ada di dalamnya. Yang kedua, ada persamaan regresi dan line fit plot. Selanjutnya, kita lihat persamaan regresi yang dihasilkan dan bagaimana hubungannya divisualisasikan dalam line fit plot. Yang pertama, ada persamaan regresi. Intercept 2,4532. Jika kemudahan akses sama dengan 0, minat penggunaan layanan diprediksi sebesar 2,4532 unit. Slope 0,9003. Setiap peningkatan 1 unit, kemudahan akses akan meningkatkan minat penggunaan layanan sebesar 0,9003 unit. Yang kedua adalah line fit. Visualisasi garis regresi menunjukkan hubungan positif antara kemudahan akses dan minat penggunaan layanan. Titik-titik data biru tersebar di sekitar garis regresi yang berarti model ini cukup akurat dalam memprediksi hubungan kedua variabel. Selanjutnya ada goodness of fit. Untuk memastikan model ini signifikan, kita lihat goodness of fit atau seberapa baik model ini menjelaskan data. Yang pertama ada X statistik 62,1409 dengan p-value 6,949 E-10. Karena p-value sangat kecil, lebih kecil dari 0,05, kita menolak hipotesis 0. Ini berarti kemudahan akses signifikan dalam mempengaruhi minat penggunaan layanan. Yang kedua, ada t-statistik untuk slope. T-statistik 7,8829 dengan p-value 6,949 E-10. Slope signifikan secara statistik membuktikan bahwa hubungan ini bukan kebetulan. Selanjutnya ada prediction interval. Kita lihat prediction interval untuk memprediksi rentang nilai minat penggunaan layanan. Yang pertama ada confidence interval yang menunjukkan hijau. Itu rata-rata prediksi untuk setiap tingkat kemudahan akses. Yang kedua, ada prediction interval. Yang merah itu memprediksi untuk nilai individu yang lebih lebar karena variasi individu lebih tinggi. Contohnya, pada kemudahan akses X 22, nilai prediksi minat penggunaan layanan berada di sekitar garis regresi. Tetapi dengan variasi lebih besar karena data individu. Kita berlanjut ke residual plot. Untuk memastikan asumsi regresi terpenuhi, yang pertama ada sebaran residual. Titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis 0 yang menunjukkan bahwa homoskedastisitas terpenuhi. Tidak ada pola sistematis sehingga model ini valid. Yang kedua, outlier. Beberapa titik residual cukup jauh dari garis 0 yang menunjukkan outlier ini bisa dianalisis lebih lanjut untuk melihat penyebabnya. Kesimpulannya, dari hasil analisis ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, kemudahan akses memiliki pengaruh signifikan terhadap minat penggunaan layanan pada aplikasi Halodoc. Yang kedua, R-square 0,591 menunjukkan bahwa 59,1% variasi minat penggunaan layanan dapat dijelaskan oleh kemudahan akses. Yang ketiga, hubungan ini bersifat positif dan kuat dibuktikan dengan nilai korelasi sebesar 0,7688 dan hasil uji signifikan. Yang keempat, model valid. Meskipun terdapat beberapa outlier yang perlu dianalisis lebih lanjut. Saran dari video ini, yang pertama itu ada penyempurnaan aplikasi Halodoc perlu terus meningkatkan navigasi, kecepatan, dan tampilan aplikasi agar semakin mudah digunakan. Yang kedua, ada analisis outlier.
Faktor-faktor yang menyebabkan outlier seperti kualitas layanan atau gangguan teknis bisa diteliti lebih dalam. Yang ketiga, ada penelitian lanjutan. Tambahan variabel lain seperti harga, kualitas, layanan, dan kepercayaan pengguna untuk memperluas pemahaman tentang minat penggunaan layanan. Jadi, dari penelitian ini kita bisa lihat bahwa kemudahan akses adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi minat pengguna dalam menggunakan aplikasi Halodoc. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!